Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri, NPM 201434198, Prodi PGSD kelas 8I UMN Al-Wasliyah. Selamat datang di video pembelajaran IPAS bab 5, bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Topik B, mengapa kita perlu makan dan minum, kelas 5 semester 2. Baik anak-anak, di sini kita akan membahas mengenai capaian pembelajaran, yaitu peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan gambar atau bagan alat media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia, pernapasan, pencernaan, peredaran darah yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuhnya dengan benar. Baiklah, materi pokok kita hari ini yaitu mengenal organ pencernaan manusia. Kira-kira apa saja ya organ pencernaan manusia? Yuk kita bahas. Kalian tentu sudah mengetahui apa itu sistem pencernaan. Lebih mudahnya, pencernaan adalah organ atau sistem di dalam tubuh yang mengatur makanan yang kita makan, mulai dari mulut hingga menjadi tinja yang dikeluarkan melalui anus. Coba kita bayangkan betapa luar biasanya sistem pencernaan yang telah diciptakan Tuhan. Bukan sihir, nasi, lauk pauk, dan buah yang kita makan melalui mulut berubah menjadi benda berwarna kuning kecoklatan yang kita sebut tinja. Hal itu terjadi karena makanan mengalami proses panjang di dalam tubuh. Bayangkan kita akan jalan-jalan di saluran pencernaan. Kita akan mulai perjalanan di bagian paling atas. Ibaratkan bahwa makanan yang kita makan akan memasuki sebuah gua dan akan mengalami perjalanan panjang. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, mulut. Kita mulai dengan berdoa dan memasukkan makanan melalui bibir. Kemudian, makan ditangkap gigi dan lidah. Selanjutnya, kunyah makanan sambil menikmatinya. Kita harus bersyukur karena Tuhan menciptakan indera perasa pada lidah sehingga kita bisa merasakan makanan yang dimakan. Sebelum makanan kita telan, sebaiknya makanan dikunyah sebanyak 32 kali. 2. Kerongkongan. Saat ditelan, makanan masuk ke kerongkongan dan didorong hingga masuk ke dalam lambung. Makanan dapat terdorong ke lambung karena adanya gerakan dari kerongkongan yang disebut gerak peristaltik. 3. Lambung. Lambung terletak pada bagian perut tepat di bawah dada kita. Tugasnya menghancurkan makanan yang kita makan. Di dalam lambung ada enzim yang menghancurkan karbohidrat, protein, dan lemak yang ada di dalam makanan. Ada juga asam lambung yang dapat membunuh kuman dan bakteri yang ikut di dalam makanan. Setelah dihancurkan makanan akan terbentuk bubur atau pasta. 4. Usus halus. Kemudian bubur makanan masuk ke dalam usus halus. Makanan akan melewati 3 bagian usus halus, yaitu usus 12 jari atau duodenum, zeuxanum, dan ileum. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari makanan akan diubah menjadi energi dan kebutuhan lain di tubuh kita. 5. Usus besar. Sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan menuju ke usus besar. Di usus besar ini yang tersisa hanyalah ampas yang disebut sebagai tinja atau feses. Yang terakhir adalah anus. Anus merupakan tempat keluarnya tinja. Organ ini merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Di dalam anus terdapat otot yang dapat menahan feses agar tidak keluar dari rektum jika sebelum saatnya.